Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan, takorup yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho dan juga kelapangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ciri lagi, yaitu menomorsatukan yang dicintai, bahkan dari dirinya sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali Allah itu senantiasa tidak memiliki kecenderungan hati kepada makhluk, karena cintanya hanya Allah saja. Mereka ini seperti orang peka, tuli, buta. Manakala hatinya dekat dengan Allah, mereka tidak mendengar siapapun kecuali mendengar Allah. Tidak melihat kecuali melihat Allah. Melihat dengan hati. Jadi tidak melihat hatinya kecuali melihat Allah. Melihat dengan hati itu berarti menyadari hadirnya Allah dalam dirinya. Mereka berada di antara jalal dan jamalnya Allah. Di antara jalal dan jamalnya Allah itu, melihat apapun itu dilihat aspek jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kekuatannya Allah. Jamaliyah itu keindahannya Allah. Melihat gunung misalnya, melihat gunung yang sedang meletus dahsyat, luar biasa, kita Allahu Akbar. Ini namanya kita lihat jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah. Tapi melihat gunung di pagi hari, misalnya sunrise, luar biasa indahnya ya gunung itu. Nah, kita tidak berhenti di gunung, tapi kita sadari gunung itu adalah refleksi jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah. Melihat tsunami, jalaliyahnya Allah. Melihat laut yang indah, jamaliyahnya Allah. Yang di sini putra, sana putri. Noleh sini jalaliyahnya Allah. Noleh sana jamaliyahnya Allah. Karena saya cowok, nanti kalau yang pembicaranya putri mungkin dibalik. Kalau lihat putra, jamaliyahnya Allah. Banyak yang ganteng-ganteng. Kalau lihat yang putri, kebesarannya Allah. Dan lain sebagainya. Jadi seorang pecinta itu membaca segala sesuatu dari perspektif yang dicintai. Yang dicintai selalu nomor satu. Ketika kalian jatuh cinta misalnya, itu kan kalau jalan-jalan di mall misalnya, nonton misalnya orang jual baju, terus kamu mikirnya, wah yang saya cintai itu Pak, sukanya baju warna hijau ini loh Pak. Dia sukanya baju model. Jadi yang kamu pikir duluan yang dicintai. Begitu masuk ke restoran, wah ini kalau sama pacar saya Pak, dia biasanya pesen es teh ini Pak, biasanya pesen tempe biasanya itu. Karena saya memang ngajaknya cuma ke angkringan. Adanya ya menunya cuma itu-itu. Tapi kan yang terkenang itu memang keinginan yang berhubungan dengan yang kamu cintai, bukan keinginanmu sendiri. Ini namanya menomorsatukan yang dicintai. Oke, jadi ini karakternya orang yang mencintai. Di antara syarat cinta pada Allah adalah tiadanya irodah di dalam jiwa dan tidak terrepotkan oleh dunia, akhirat atau makhluk yang lain. Satu-satunya orientasi hanya Allah saja. Bahkan para sufi itu, misalnya dulu ketika kita mengkaji Robi'ah al-Adawiyah, bahkan surga dan neraka pun tidak lagi menggoda mereka. Satu-satunya target hanya Allah saja. Kan Robi'ah al-Adawiyah itu kan ada syairnya bahwa ya Allah, Engkau ciptakan neraka
berikan itu pada orang-orang yang memusuhimu. Engkau ciptakan surga, berikan itu pada orang-orang yang mematuhimu. Kalau aku, tidak usah engkau beri apa-apa, tidak apa-apa, asal engkau izinkan aku dekat selalu denganmu. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi bukan neraka, bukan surga tujuanku, tapi engkau ya Allah. Itu kan hidup ini sepenuhnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah ini gaya seorang pecinta, yang dinomorsatukan yang dia cintai saja. Nah, diilustrasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di salah satu bagian kitab Fathur Rabbani itu beliau mengutip kisahnya Laila Majnun. Jadi kalimat lengkapnya begini, wahai orang yang mencintai Allah, cintamu tidak sempurna sampai engkau bersungguh-sungguh menjadikannya sebagai kewajiban. Segala yang engkau lakukan adalah sepenuh perhatian. Jadi sepenuhnya untuk Allah saja. Bahkan kayak kewajiban. Mungkin teman-teman tanya, Pak, dalilnya mana, Pak? Wajib mencintai Allah. Itu misalnya kalian tanya begitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pokoknya ayo kita jadikan mencintai Allah itu sebagai kewajiban. Biar ada dorongan. Meskipun cinta itu, kewajiban itu levelnya di bawah cinta. Tapi menuju ke sana, ayo kita agak menekan diri kita untuk sampai ke sana. Jadikan dirimu seperti orang yang gila kepada Laila. Nah ini analoginya kayak yang kita kaji dulu, cerita Laila Majnun. Qais Ibnu Mulawah yang dia kekasihnya Laila. Ini kan banyak orang menganggapnya gila. Ketika cintanya sudah tidak tertahan lagi, ia menjauh dari keramaian manusia, lalu merantau ke padang belantara, tempat-tempat binatang buas. Banyak orang bertanya, lu Qais itu lu jatuh cintanya pada Laila, kok malah keleleran, apa bahasa Jawa nih, mengembara kemana-mana, ke padang-padang pasir, ke hutan belantara. Mbok yo muter saja di desanya Laila. Ini sebenarnya analogi, saya sering bilang ini kisah ini analogi cinta ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau kita cinta pada Allah, ada satu hal yang harus kita jalankan, namanya uzlah, menyendiri untuk bersama Allah. Makanya Qais itu ke padang-padang pasir, ke hutan-hutan, dalam rangka berdua saja dengan yang dicintai. Ini sebenarnya simbolisme dari uzlah. Ia menjauh dari keramaian manusia, mengasingkan diri, menjauh dari pujian atau celaan manusia. Padahal pembicaraan manusia tentang Qais itu selalu berisi olok-olokan saja. Dia ini selalu diketawain orang, dianggap orang gila. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia rela dan mereka benci. Dia ridho, tapi banyak orang yang membenci dia dengan cintanya. Nah, satu ketika ada yang bertanya kepada Qais ini, siapa kamu? Dia menjawab, Laila. Dari mana asalmu? Dari Laila. Kemana tujuanmu? Laila. Oh, ini menarik ya. Coba kalian ganti kata Laila itu dengan Allah. Oh, itu nanti klop dengan beberapa pandangan para filosof. Hakikat diri kita, kalau yang paling dalam itu kan wa nafakha fihi min ruhi, ada unsur ilahiyah. Maka aku yang sejati itu Laila. Yang ini ketika diucapkan oleh beberapa sufi secara vulgar, oleh orang yang tidak paham dianggap sesat. Dari mana asalmu Laila? Asal kita kan dari Allah, dan kamu mau kemana Laila? Kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi Qais ini diajak ngobrol apapun tidak nyambung. Dia nyambung kalau diajak ngobrol semacam ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan demikian telah nyata bahwa Qais ini buta selain pada Laila.
dia tuli dari pembicaraan selain suaranya Laila. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan Laila, dia enggan. Orang yang mencintai Allah juga begitu. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, dia menghindar. Nah, ini syaratnya tadi ya. Terus, sifat pecinta yang lain adalah tidak mendua. Jadi, berarti tidak selingkuh. Allah paling tidak suka diselingkuhi, diduakan. Nah, ini bisa dipakai dalil ya. Kalau yang tidak mau selingkuh. Kayak sinetron kemarin lah, layang-layang. Ya. Nah, kalau ada yang tanya dalilnya apa, ada Al-Qur'annya. Karena Allah itu tidak menjadikan dua hal di satu hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, anak-anakku, muridku, kalau engkau cinta pada Allah, jangan kamu satukan dengan mencintai yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan seseorang mempunyai dua hati di satu dada. Jadi, kata Syekh, dunia dan akhirat sulit kalau digabung jadi satu. Kalau tujuannya dunia dengan kendaraan akhirat bisa. Itu kan yang di hati kita tetap akhiratnya, tetap Allahnya. Tinggalkan segala yang fana sehingga kita ketemu yang sejati, yang tidak fana. Di Fathur Rabbani bahkan ada ilustrasi. Nabi Adam ketika dulu di surga, dia salah orientasi cintanya. Dia begitu mencintai surga dengan taman-taman dan keindahannya yang membuat dia berjarak dari Allah. Bahkan pesannya Allah untuk jangan dekat-dekat di satu pohon pun dilanggar. Jadi kesenangan surga membuat dia, ini kalau di Fathur Rabbani, terpisah dari Allah. Dia memisah antara Allah dan surga. Akhirnya apa? Merasakan kepahitan, diusir dari surga, diuji memakan buah terlarang. Akhirnya terpisah dengan Ibu Hawa dalam waktu yang tidak pendek. Sekitar 3.000 tahun. Dia di Sarandib dan Ibu Hawa di Jeddah. Nah, ini ilustrasi. Nabi Yakub juga begitu. Begitu sayang dia sama putranya Yusuf. Akhirnya oleh Allah diuji dengan perpisahan yang cukup lama. Sampai saking sedihnya nangis sampai matanya buta. Jadi maka para pecinta jangan mendua. Bukan berarti saya nggak mencintai Hawa di Adam, atau berarti nggak mencintai Yusuf di Nabi Yakub. Enggak, cintailah, tapi jadikan itu jalan untuk menomorsatukan Allah. Di hati kita tetap harus Allah saja. Nah, ini sifat pecinta. Nah, sifat pecinta selanjutnya adalah takut dan mengharapkan. Nanti silahkan teman-teman dibaca sendiri ya. Yang penting saya jelaskan maksudnya. Orang yang mencintai itu takut kehilangan yang dicintai dan mengharapkan ridhonya yang dia cintai. Itu pasti. Kalau tidak ada ini, kemungkinan belum cinta. Kamu takut nggak ditinggal dia? Enggak Pak, kalau ditinggal yo nyari lagi gitu aja kok repot. Itu pasti belum cinta. Kalau cinta pasti takut ditinggal dan berharap dekat terus, bareng terus. Kepada Allah juga begitu. Ingin dekat terus, ingin bareng terus. Takut Allah murka, takut Allah marah, takut Allah tidak ridho, tidak berkenan. Ini sifat pecinta selanjutnya. Kemudian, nah ini kita masih setengah sebenarnya. Ini jalannya. Jalan kita
untuk menempuh cinta ilahiyah atau mahabbah adalah yang pertama uzlah. Jadi menurut Syekh, ini satu paragraf ini saya baca agak menarik. Suatu kecelakaan bagi orang bodoh. Mengapa dia tidak mau belajar? Tapi 7 kali lipat kecelakaan bagi orang berilmu. Mengapa tidak mau beramal? Sehingga lenyap barokah ilmunya dan lepas tanda keilmuannya. Yang benar bagaimana? Berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kamu dekat terus dengan makhluk, kemungkinan besar kamu tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama. Ayo kita cari ilmu, mari kita mengamalkan ilmu. Dengan ilmu dan amal ini, mari kita mendidik diri. Antara lain dengan uzlah sebentar. Uzlah ini menjauh. Ya kalau uzlah ini ya tergantung situasi kita. Teman-teman silahkan mengambil strategi uzlahnya sendiri. Mungkin Pak, saya uzlahnya sepertiga malam terakhir saja ya Pak. Kalau ke gua saya tidak kuat Pak, jauh dari mall misalnya, nggak bisa belanja saya Pak, dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa Pak, saya uzlahnya bisanya seminggu sekali Pak. Ya kalau akhir pekan saja, kebetulan masih jomblo jadi saya sendirian. Ada momen untuk uzlah. Uzlah itu dalam rangka apa? Refleksi, muhasabah, menghitung diri demi peningkatan kualitas diri. Jangan terus-terusan kamu terlibat dengan orang lain, dengan makhluk. Kuatirnya kamu tidak kritis. Orang itu kan kalau dekat terus biasanya terus jadi tidak kritis. Jeleknya tidak kelihatan. Nah, jadi berilmu, beramal, kemudian menjauh sebentar untuk refleksi. Dari situ cinta akan muncul, berkembang. Dan kata Syekh di belakang itu, jangan dikira dengan uzlah itu kita akan tenggelam, dilupakan orang. Kata Syekh banyak cerita dengan kehendaknya Allah. Justru perbuatan itu mampu memasyhurkan, memperharum namamu di hadapan makhluk. Bahkan semakin menambah bagianmu. Kadang-kadang kan kita heran, para aulia, orang-orang yang dicintai Allah ini kok rasanya kerja apa ya mereka, tapi kok kaya-kaya ya. Kok selalu seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka masyhur, terkenal, banyak orang ngerti tanpa harus bikin akun Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mengapa? Ridho Allah, perkenan Allah, dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menganggap bahwa kemasyhuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdir masyhur, harum nama demi kemanfaatan makhluk. Kalian tidak usah sibuk mikir itu. Sibukmu adalah memperbaiki diri, mencintai Allah setulus mungkin. Jadi rumus pertama uzlah. Rumus kedua ridho, apapun ketetapannya. Orang yang dicintai Allah tentu rela atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan dari selain Dia. Baginya kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan. Ridho kepadanya dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran. Nikmat jika sedang merasakan sakit, jinak jika berada dalam ketakutan. Alangkah beruntung wahai orang yang sabar, wahai orang yang rela, wahai orang yang memadamkan hawa nafsunya. Saya lanjutkan. Pecinta Allah adalah tamu di sisinya. Dan tamu tidak milih makanan, minuman, pakaian yang disediakan oleh tuan rumah dalam segala situasinya.
Namun jika ia senantiasa terus-menerus berdiam, sabar, rela, maka kepada tamu yang seperti itu katakan gembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai. Jadi ini maksudnya, cirinya untuk jalan kita mendapatkan cinta pada Allah adalah ridho. Kita ini ibarat tamunya Allah. Kita ini sahabat yang sedang bertamu kepada Allah. Makanya kita dekat dengan Allah. Tamu yang baik itu ndak milih, ndak pesen makan minum, milih makanan. Kan kita kalau bertamu kan ndak pesen. Wah, saya bertamu siang-siang nih haus, saya minta es teh 2, es teh, kan ndak begitu. Terserah saja tuan rumah ngasih apa, aku ridho, aku rela. Ini menunjukkan kita sayang pada yang kita tamui, yang kita dekati. Dan percayalah, yang kita tamui itu, kalau dia sayang pada kita, karena ini Allah pasti sangat sayang pada kita, yang diberikan pasti yang versi terbaik untuk kita. Meskipun karena keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin kita sering kurang bisa membaca versi terbaik ini. Kadang-kadang kita membacanya dianggapnya itu siksaan, dianggapnya itu ujian berat, padahal mungkin manfaatnya banyak. Kayak kita bertamu terus disuguhi jamu misalnya, itu kan bagi kita, wah, orang bertamu kok disuguhi jamu, ya ini dianggap kita orang sakit, apa pahit loh, itu ndak enak diminumnya. Kita ndak sadar bahwa disuguhi jamu itu nanti selesai bertamu kita akan segar luar biasa. Daripada kita disuguhi teh yang sangat manis, yang nanti begitu pulang nanti gula darahnya naik misalnya, dan lain sebagainya ilustrasinya. Maka ridhoi saja, relakan saja apapun pemberian Allah. Nah, jalan mahabbah yang lain adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jailani itu selain sufi juga faqih. Jadi beliau madhab Hambali. Bahkan ada yang bilang beliau ini pernah jadi mufti di Mesir. Nah, kata Syekh, jika ibadahmu benar, pasti Allah mencintaimu. Itu yang engkau rasakan di hatimu, yang membuat hatimu mesra bersamanya. Takorrub pun tanpa disertai susah payah, dan engkau tidak merasa kesepian karena Allah bersamamu. Lalu engkau terus-menerus ridho kepadanya dalam segala hal. Bahkan andai saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu, engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu, jalur yang diambil adalah jalur ibadah, pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang nganggap wah sufi itu sudah tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak. Di hampir semua sufi yang sering kita lihat itu selalu menyarankan tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Pasti akan terasa. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan, takorrub yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho pada Allah. Tadi kan kita disuruh ridho. Kalau kita aktif dan semangat beribadah, di antara keistimewaan yang dianugerahkan Allah adalah ridho dan juga kelapangan hidup. Nah, ini jalan ibadah. Saya lanjutkan. Nah, jalan lain mahabbah adalah bagaimana kita jadi rahmat bagi sesama. Jadi berarti apa? Kalau kita sudah mencintai Allah, jalan yang lain untuk menumbuhkan cinta Allah pada kita adalah mari kita bekerja, kemudian mengambil manfaat dari kerja kita, membantu fakir miskin, menjadi rahmat bagi sesama. Ringkasnya, mari kehadiran kita bernilai
positif, kontributif pada sekeliling kita. Jangan hanya kita seneng-seneng gembira karena kedekatan kita pada Allah, kita juga harus peduli sesama. Kita juga harus ikut bersama-sama ngajak mereka, ngajak yang lain untuk juga dekat dan mencintai Allah. Berarti hadir kita jadi rahmat bagi sesama. Kata Syekh, beliau mengutip sabda Rasulullah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Dan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Mari kita jadi orang yang paling berguna bagi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Manusia. Semuanya saja. Ini jalan cinta. Jadi jalan untuk menumbuhkan cintanya Allah pada kita dan cinta kita kepada Allah. Nah, jalan yang lain adalah melakukan segalanya demi dan untuk Allah. Jadi kalau ini sudah sejak awal tadi kita jelaskan, orang yang mencintai itu melakukan apapun niat awalnya karena Allah dan tujuan akhirnya untuk Allah. Mengapa aku melakukan ini? Karena aku tahu Allah ridho dengan yang aku lakukan ini dan tujuannya juga untuk Allah. Jadi dari Allah menuju Allah. Kemudian kita tambah satu lagi aspek, hasilnya apa sih? Mahabbah itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, buahnya mahabbah yang pertama, kalau ini efek ya, semacam dampaknya. Yang pertama adalah keselamatan. Di paragraf yang saya kutip itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip dua orang kekasihnya Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika Allah berfirman pada api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan selamat dari apinya dunia, dari terbakar oleh hawa nafsu duniawi. Dia juga sebagaimana Nabi Musa yang diselamatkan dari tenggelam oleh lautan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seolah-olah Allah berfirman pada laut, wahai lautan dunia, jangan engkau tenggelamkan hambaku yang tercinta ini. Jadi di antara dampak itu ya teman-teman tidak usah terlalu fokus ke sini. Insya Allah nanti Allah turun sendiri menyelamatkan kita kalau kita mencintainya. Sebagaimana Ibrahim tidak menyangka ternyata api tidak bisa membakar dirinya. Sebagaimana Nabi Musa tidak tahu sebelumnya bahwa tongkat itu bisa membelah laut. Allah menyuruh memukulkan tongkat, ya dipukulkan saja. Ternyata lautnya terbelah. Itu Nabi Musa juga tidak diceritai oleh Allah sebelumnya. Jadi tidak terbayang. Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi keimanan, keyakinan, dan kecintaan mereka pada Allah yang membuat mereka mantap. Dan akhirnya ada buah dari kecintaan itu, yaitu keselamatan. Nah, terakhir buahnya mahabbah apa? Ketika kita mencintai Allah, timbal baliknya tidak hanya Allah mencintai kita, tetapi sesama kita dan alam semesta pun akan mencintai kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, taubatlah padanya atas luka dosamu. Mendekatlah padanya dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Tinggalkan dosa-dosa lahir dan batin. Berbuat baiklah yang nyata, karena itulah yang bisa mengantarmu ke pintunya, mendekat padanya, lalu dia mencintaimu, dan cinta itu membuatmu bisa cinta pada sesama.
rasa cinta padanya akan membuahkan cinta pada sesama makhluk. Dan pada gilirannya, bila Allah dan semua malaikatnya mencintaimu, semua makhluk pun mencintaimu. Jadi ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Semua makhluknya pun pada gilirannya akan mencintai kita. Meskipun nanti di kalimat terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut kecuali orang-orang yang kufur, yang ingkar, dan orang-orang yang munafik, yang palsu. Karena orang-orang ini ada pada gelombang yang berbeda. Mereka tidak ada di frekuensi kita, tidak selaras. Jadi energinya tidak selaras, tidak sama. Makanya dia sulit. Mungkin orang-orang yang palsu, yang munafik tadi justru benci melihat kita dalam cinta. Nah, terakhir, waktunya sudah jam 10 nanti. Ada satu bagian yang saya senang dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang cinta ini. Saya baca lengkap untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini peringatan pada anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, kan yang malam hari ini yang hadir insya Allah muda semua, kecuali yang tidak. Yang tidak termasuk saya. Wahai anak-anak muda, waspadalah. Jangan sampai Allah melihat di hatimu ada selain dirinya. Nah, jangan sampai ada bibit-bibit cinta selain dirinya. Ya paling tidak malulah. Waspadalah, jangan sampai Allah melihat di dalam hatimu ada rasa takut kepada selain dirinya. Ada harapan kepada selain dia. Dan ada kecintaan kepada selain dia. Hendaklah engkau berusaha membersihkan kalbumu dari selain dirinya. Hendaklah engkau tidak memandang kemudorotan ataupun manfaat, kecuali itu datang dari Allah belaka. Engkau selalu dalam rumahnya dan menjadi tamunya. Wahai anak muda, ingatlah bahwa segala sesuatu yang engkau lihat adalah wajah-wajah yang palsu. Dan yang engkau cintai adalah cinta yang semu, yang bisa membuatmu mendapat hukuman kalau tidak hati-hati. Jadi ini cinta dunia. Cinta yang benar dan tidak akan mengalami perubahan adalah cinta kepada Allah. Dialah yang seharusnya engkau lihat dengan matamu. Itulah cinta orang-orang siddiq yang dipenuhi limpahan keruhanian. Mereka tidak mencintai hanya dengan keimanan, tetapi juga dengan keyakinan dan kesaksian. Hijab atau tirai mereka tersingkap sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Engkau melihat apa yang tidak mungkin dapat mereka jelaskan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah ini, mereka ini terbuka hijabnya. Dia tahu banyak rahasia. Sehingga mereka sendiri kadang mengalami karomah-karomah anugerah dari Allah. Kita melihat dari mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya anugerahnya Allah. Nah ini nanti bagian boleh diulang-ulang oleh teman-teman. Karena menurut saya ringkesan dari yang saya jelaskan kurang lebih 2 jam tadi ya bagian ini. Untuk cinta pada Allah. Nah, terakhir, paling akhir, mungkinkah engkau sebut cinta Allah sedang cinta itu engkau sertai dengan dusta, kemunafikan, dan riya atas namanya? Kalimat yang terakhir ini untuk kita hati-hati, yang akan merusak cinta 3 hal ini. Dusta, kemunafikan, dan riya. Kalau cinta pada Allah berarti dusta, kemunafikan, dan riya atas nama Allah.
ini dipertanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau ada dusta, kalau ada kemunafikan, kepura-puraan, dan ada riya, hanya ingin pamer saja, apa mungkin itu cinta?